Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bimbingan Belajar SSC. Seperti biasa, kita akan review materi dengan cara latihan soal-soal. Materinya kali ini adalah mengenai reproduksi hewan. Nah, yuk langsung aja kita lihat soal-soalnya. Soal yang pertama. Perkembangbiakan pada hewan yang melalui proses fertilisasi disebut perkembangbiakan titik-titik. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah perkembangbiakan yang melalui proses fertilisasi. Nah, kita review sedikit materi mengenai perkembangbiakan atau reproduksi hewan. Jadi, reproduksi atau perkembangbiakan hewan itu dia dibagi menjadi dua. Ada yang secara vegetatif atau aseksual, dan ada yang secara generatif atau seksual. Nah, yang vegetatif ini dia reproduksi yang tidak melibatkan proses fertilisasi. Ya, tidak melibatkan fertilisasi. Nah, kalau yang generatif ini dia melibatkan proses fertilisasi. Jadi apa sih fertilisasi itu? Fertilisasi itu nama lainnya adalah pembuahan. Ya. Jadi dia ini merupakan bertemunya atau meleburnya antara inti sel sperma dengan sel telur. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perkembangbiakan yang melalui proses fertilisasi. Berarti di sini jawabannya adalah yang C, generatif. Itu ya. Kalau yang D, spora. Spora ini adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan paku atau lumut. Oke, soal yang berikutnya. Perkembangbiakan vegetatif dilakukan oleh hewan-hewan berikut, kecuali. Nah, jadi tadi kan sudah dibahas, perkembangbiakan vegetatif adalah proses perkembangbiakan yang tanpa melalui proses fertilisasi. Nah, jadi di sini dia menggunakan apa? Dia menggunakan bagian tubuh hewan itu sendiri. Menggunakan bagian tubuh hewan itu sendiri. Nah, untuk yang proses perkembangbiakan vegetatif ini dia biasanya terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah atau hewan invertebrata. Nah, nanti di sini dia ada macam-macam ya. Kita bahas sedikit mengenai macam-macamnya. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu dia dapat dibedakan menjadi beberapa macam ya. Yang pertama itu ada tunas. Nah, tunas itu dia anakan yang tumbuh menempel pada induknya. Jadi anakan yang menempel pada induknya. Jadi nanti ketika dia sudah besar, maka dia akan terlepas dan menjadi individu yang baru. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas itu adalah hidra, kemudian ada ubur-ubur, dan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya fragmentasi. Jadi kalau fragmentasi itu dia memotong bagian tubuhnya menjadi 2 atau lebih, kemudian dia memotong bagian tubuhnya menjadi 2 atau lebih, kemudian dia memotong bagian tubuhnya menjadi 2 atau lebih, kemudian dia memotong bagian tubuhnya menjadi 2 atau lebih, kemudian dia memotong bagian tubuhnya menjadi 2 atau lebih, kemudian dia memotong bagian tubuhnya menjadi 2 atau lebih, kemudian dia memotong bagian tubuhnya menjadi 2 atau lebih, kemudian dia memotong bagian tubuhnya menjadi 2 atau lebih, kemudian dia memotong bagian tubuhnya menjadi 2 atau lebih, kemudian dia memotong bagian tubuhnya menjadi 2 atau lebih, kemudian dia memotong bagian tubuhnya menjadi 2 atau lebih, kemudian dia memotong bagian tubuhnya menjadi 2 atau lebih, kemudian dia memotong bagian tubuhnya menjadi 2 atau lebih, kemudian dia memotong bagian tubuhnya menjadi 2 atau lebih, kemudian dia memotong bagian tubuhnya menjadi 2 atau lebih, kemudian dia memotong ba
yang akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, contoh hewan yang melakukan reproduksi secara fragmentasi itu biasanya adalah planaria atau cacing pipih. Jadi dia biasanya hidup di sungai. Jadi nanti dia bisa memotong bagian tubuhnya. Kalau misalkan dia terpotong jadi 3, maka nanti dia akan tumbuh jadi 3 individu yang baru. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya membelah diri. Membelah diri ini adalah dia membagi tubuhnya menjadi 2 sama besar. Jadi membagi tubuhnya menjadi 2 sama besar. Yang keduanya ini nanti akan tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, bedanya kalau dengan fragmentasi tadi, ini dia setelah dia terpotong, dia butuh proses lama untuk menumbuhkan bagian tubuh yang lain. Nah, kalau yang membelah diri ini, nanti ketika dia sudah terbelah jadi 2, maka dia akan langsung jadi 2 individu yang baru. Kalau yang fragmentasi, ini dia harus, misalkan, nanti kayak gini. Nah, nanti dia ketika terpotong, misal tinggal kepalanya aja. Nah, nanti dia akan butuh waktu untuk meregenerasi bagian tubuh sama ekornya. Nah, kalau yang membelah diri, nanti ketika dia sudah terbelah, maka dia akan langsung menjadi 2 individu yang baru. Contohnya itu, yang melakukan reproduksi dengan membelah diri adalah amoeba. Kemudian ada juga yang namanya parthenogenesis. Parthenogenesis. Di parthenogenesis ini dia individu baru yang berasal dari sel telur yang tidak dibuahi. Individu baru yang berasal dari sel telur yang tidak dibuahi. Jadi telur-telur yang sudah dikeluarkan sama induknya tadi, dia bisa langsung menjadi individu yang baru tanpa adanya proses fertilisasi. Contohnya itu biasanya terjadi pada lebah, kemudian semut, kutu air, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lihat di sini. Perkembangbiakan vegetatif dilakukan oleh hewan berikut kecuali. Ini ada kecuali ya. Nah, berarti di sini jawabannya adalah yang D, platypus. Jadi platypus ini dia adalah golongan mamalia. Jadi dia hewan vertebrata. Jadi dia nanti perkembangbiakannya secara generatif. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya ya. Fungsi kuning telur pada telur hewan ovipar adalah, ini yang ditanyakan adalah fungsi dari kuning telur. Nah, kita tahu hewan ovipar ini disebut juga hewan yang bertelur. Maksudnya apa? Jadi embrionya itu berkembang di dalam telur. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah fungsi kuning telur, berarti kita akan review sedikit mengenai bagian telur. Jadi yang biasanya kita ketahui, bagian-bagian telur itu kan dia ada kuning telur, putih telur, sama cangkang telur ya. Nah, ternyata dia punya beberapa bagian lagi yang lain. Sini Mbak kasih nomor dulu, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu nih, fungsinya apa. Jadi, keterangan. Jadi yang nomor satu ini keping germinal ya di sini. Nah, jadi nama lain dari keping germinal ini dia adalah embrio. Nah, embrio ini dia berfungsi untuk apa? Dia merupakan calon individu yang baru.
Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 ini adalah kuning telur. Kuning telur nama lainnya adalah yolk. Bahasa Inggrisnya itu yolk ya. Jadi fungsinya apa? Nah, fungsinya di sini adalah untuk cadangan makanan. Jadi karena embrionya itu berkembang di dalam telur, maka dia butuh yang namanya cadangan makanan. Jadi yang menjadi cadangan makanan itu adalah si kuning telur. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ini adalah membran telur atau vitelin. Jadi ditulis membran vitelin. Nah, fungsinya apa membran vitelin ini? Dia berfungsi sebagai pembungkus. Jadi ini ya, tadi kan ada kuning telur. Nah, dia dibungkus oleh sebuah membran namanya vitelin. Jadi di sini dia berfungsi sebagai pembungkus atau pelindung kuning telur. Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4 di sini ya, ini adalah putih telur. Jadi dia merupakan bagian yang berwarna biru di sini ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya di sini putih telur berfungsi untuk melindungi telur dari goncangan. Jadi supaya dia tetap aman. Kemudian yang nomor 5 ada yang namanya nih, yang bagian putih-putih. Bagian putih-putih ini disebut sebagai kalaza. Berfungsi untuk menahan agar kuning telur dan embrio itu tetap berada pada posisinya. Supaya dia nggak pindah-pindah, jadi tetap pada posisinya. Kemudian yang nomor 6. Yang nomor 6 ini cangkang telur. Nah, kalau cangkang ini dia merupakan bagian terluar. Kalau bagian terluar, dia berfungsi sebagai pelindung utama ya. Jadi pelindung. Kemudian selain sebagai pelindung, di dalam cangkang telur ini dia banyak mengandung pori-pori. Sehingga dia juga berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Gitu. Kemudian yang nomor 7. Yang nomor 7 ini ya, jadi setelah cangkang ada membran lagi. Namanya membran cangkang atau membran luar. Jadi dia merupakan lapisan pertahanan yang kedua. Jadi selain ada cangkang, dia masih dilindungi lagi oleh sebuah membran. Jadi lapisan setelah cangkang. Nah, kemudian yang nomor 8 terakhir. Nomor 8 ini dia adalah ruang udara atau rongga udara. Jadi dia di sini ya, antara putih telur sama bagian cangkang ini ternyata dia ada space-nya. Namanya ruang udara. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya untuk menyimpan cadangan oksigen. Jadi embrio kan dia juga butuh bernafas untuk dapat berkembang ya. Jadi dia juga butuh yang namanya oksigen. Nah, simpan di mana? Di bagian ruang udara. Gitu. Sekarang di sini ditanyakan adalah fungsi dari kuning telur. Kita lihat kuning telur berfungsi untuk cadangan makanan. Kita lihat. Berarti di sini jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya ya. Jadi di sini soalnya kelompok hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah. Jadi ovipar. Ovipar itu kita tahu dia berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalau dia bertelur berarti embrionya gimana? Embrionya berarti berkembang di dalam telur. Embrio berkembang di dalam telur yang sudah dikeluarkan dari tubuh induknya. Nah, ciri-cirinya apa hewan yang
bereproduksi dengan bertelur, jadi dia punya ciri-ciri nih ternyata. Jadi yang pertama, dia ciri-cirinya tidak memiliki daun telinga. Kemudian yang kedua, dia tidak menyusui. Tidak menyusui anaknya. Kemudian dia tidak memiliki rahim. Kemudian juga dia itu biasanya mengerami telurnya. Jadi supaya jadi individu yang baru, dia harus dierami. Gitu. Nah, contoh hewan yang melakukan atau berkembang biak dengan ovipar itu biasanya adalah golongan unggas. Ada ayam, bebek, angsa, kemudian ada golongan reptil, ada buaya, kemudian cicak, terus ada amfibi. Amfibi ini kapak, kodok, kemudian juga golongan Pisces. Nah, contohnya ikan ya. Nah, berarti di sini kita lihat opsinya. Jadi, ayam, angsa, bebek. Oke, kita keep dulu, kita lihat. Kemudian kera, kelinci, bebek. Oh, di sini ada kera sama kelinci, berarti kurang tepat. Angsa, bebek, kuda. Ada kuda, kurang tepat. Lumba-lumba, bebek, sama cicak. Nah, lumba-lumba ini dia mamalia, dia bertelur. Berarti di sini jawabannya yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Salah satu ciri hewan ovovivipar adalah ovovivipar ini disebut juga hewan yang bertelur melahirkan. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi dia embrionya berkembang di dalam telur. Tapi telurnya ini tidak dikeluarkan. Jadi telurnya itu disimpan di dalam tubuh induknya. Jadi dia dieraminya di dalam tubuh induknya. Jadi artinya nanti dia setelah embrio tersebut berkembang, kemudian nanti telurnya akan pecah di dalam tubuhnya, baru kemudian dikeluarkan. Jadi seolah-olah dia itu melahirkan, padahal dia bertelur di dalam, kemudian dilahirkannya juga di dalam tubuh dari induknya, gitu. Oke, jadi kita lihat dulu nih jawabannya. Yang A, mempunyai kelenjar susu. Ini kurang tepat. Ini adalah ciri dari vivipar. Kemudian telur menetas di dalam tubuh induknya. Oke, kita keep dulu. Memiliki daun telinga. Ini bukan, ini punyanya vivipar. Jadi ini vivipar. Ini cirinya vivipar. Yang ini juga cirinya vivipar. Yang ini juga cirinya vivipar. Berarti di sini jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal yang berikutnya. Tempat berkembangnya embrio di dalam tubuh betina mamalia adalah, nah jadi mamalia ini adalah salah satu atau contoh hewan yang dia itu berkembang secara vivipar atau melahirkan. Nah, cirinya kalau hewan-hewan itu melahirkan, itu dia embrionya berkembang di dalam rahim atau di dalam tubuh induknya. Embrio berkembang di dalam rahim induknya. Nah, kemudian kalau ciri-cirinya seperti yang pada soal yang sebelumnya tadi ya, dia itu yang pertama, dia itu memiliki daun telinga. Kemudian, dia itu mempunyai kelenjar susu. Punya kelenjar
susu. Nah, kalau dia punya kalender susu, berarti dia artinya menyusui anaknya. Kemudian, ciri yang selanjutnya, itu dia biasanya mengalami yang namanya proses kehamilan. Jadi, mengalami masa kehamilan. Kemudian, biasanya juga tubuhnya itu ditutupi oleh rambut. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Salah satunya adalah mamalia. Nah, di sini tadi udah disebutkan, dia embrionya berkembang di dalam rahim. Nah, rahim ini dia nama lainnya adalah uterus. Berarti di sini jawabannya adalah yang B. Kemudian kalau kloaka. Kloaka itu apa? Kloaka itu adalah muara 3 saluran. Saluran apa aja? Jadi, saluran reproduksi, kemudian saluran pencernaan, dan juga saluran urin. Nah, kalau oviduk ini dia nama lainnya adalah tuba falopi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini dia sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan atau meleburnya antara inti sel sperma dengan inti sel telur. Kalau ovarium ini adalah dia yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Jadi disebut juga ovarium, ini disebut juga indung telur. Dia berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Itu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Pasangan hewan berikut yang mengalami fertilisasi di luar saluran telur tubuh induk betinanya adalah. Jadi, fertilisasi di luar. Jadi, ternyata fertilisasi itu dia nggak cuma bisa terjadi di dalam. Jadi, fertilisasi itu disebut juga dengan pembuahan kan ya. Pembuahan itu adalah meleburnya antara inti sel sperma dengan inti sel telur. Fertilisasi ini ada dua. Ada yang namanya fertilisasi internal dan juga satunya nanti fertilisasi eksternal. Kalau fertilisasi internal ini dia peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur di dalam saluran induknya. Nah, jadi nanti kayak gini gambarnya. Nah, ini contohnya ayam ya. Jadi nanti dia proses fertilisasinya itu terjadi di dalam tubuh induknya. Biasanya induk betina. Jadi di sini ketemunya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya fertilisasi eksternal. Nah, kalau yang fertilisasi eksternal ini dia yang peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur di luar tubuh induknya. Nah, biasanya kalau yang fertilisasi eksternal ini dia terjadi pada hewan-hewan yang hidupnya itu di air. Nah, oke, ini ya. Ini contohnya. Ini pada ikan. Contohnya itu ikan dan juga katak. Jadi dia melalui media atau melalui perantara. Perantaranya berupa air. Jadi di sini ketemunya di dalam air. Kalau ini tadi di dalam tubuh induknya. Biasanya ya hewan-hewan seperti sapi, kambing, ayam, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Berarti fertilisasi di luar
Ini ikan dan katak. Berarti di sini jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Peristiwa perubahan bentuk tubuh secara bertahap yang dimulai dari larva sampai dengan dewasa. Jadi, disebut apa? Jadi di sini kita lihat A. Metagenesis, B. Sporofit, C. Metamorfosis, D. Hemafrodit. Jadi di sini yang benar jawabannya adalah yang C, metamorfosis. Jadi proses perkembangan hewan itu ada yang melibatkan yang namanya metamorfosis. Jadi nih, perubahan bentuk tubuh dari mulai dia larva sampai dengan dewasa. Nah, proses metamorfosis ini dia ada dua. Jadi, metamorfosis itu dia ada dua. Ada yang namanya metamorfosis sempurna. Kalau metamorfosis sempurna, ini dia antara bentuk larva sampai dewasanya itu berbeda. Jadi, tiap bentuknya itu beda-beda. Bentuk larva hingga dewasa itu beda. Nah, contohnya itu biasanya pada kupu-kupu, kemudian katak, nyamuk, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang namanya metamorfosis tidak sempurna. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna, ini dia bentuknya itu mirip-mirip. Jadi, bentuk larva hingga dewasa itu sama, hanya saja perkembangan organnya nanti yang berbeda. Contohnya itu pada kecoa. Kemudian ada juga belalang. Jadi kalau yang metamorfosis sempurna ini nanti dia tahapannya ya. Tahapannya itu telur, larva, pupa, imago. Jadi dia biasanya melewati 4 tahap ini. Kalau yang metamorfosis tidak sempurna, ini dia melewati 3 fase biasanya. 3 tahap, yaitu telur, nimfa, imago. Jadi nimfa ini dia hewan muda yang mirip dengan dewasanya, cuma perkembangan organnya itu belum sempurna. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang metagenesis ini apa? Metagenesis ini adalah pergiliran keturunan. Pergiliran keturunan antara fase haploid dan diploid. Jadi biasanya melibatkan reproduksi vegetatif yang haploid dan ini yang diploid ini reproduksi generatif. Biasanya terjadi pada tanaman paku sama lumut. Kemudian kalau yang sporofit ini adalah tahap reproduksi pada paku dan lumut yang menghasilkan spora. Kemudian kalau yang terakhir nih hermafrodit. Hermafrodit ini dia memiliki 2 alat kelamin dalam satu tubuh. Contohnya itu hewan siput. Kemudian cacing tanah. Jadi dia punya 2 alat kelamin dalam satu tubuh. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Pernyataan berikut ini yang tidak sesuai dengan hewan hermafrodit. Oke, kata-kata tidak sesuai. Hermafrodit tadi adalah hewan yang memiliki 2 alat kelamin dalam satu tubuh. Artinya dia punya alat kelamin jantan dan juga betina dalam satu tubuhnya. Nah, meskipun begitu, tapi ini
antara alat kelamin satu dengan yang lain, atau alat kelamin jantan dan betina, itu dia perkembangannya itu tidak bareng. Jadi dia tidak bisa melakukan fertilisasi sendiri, gitu. Ya, sekarang kita lihat opsinya. Memiliki dua macam alat kelamin. Ini dia benar. Kemudian fertilisasinya melibatkan individu lain. Benar, karena dia perkembangan alat kelaminnya itu tidak bareng atau nggak sama, gitu. Kemudian dapat memakan perkembangan sendiri. Nah, ini kurang tepat karena dia perkembangan organ kelaminnya itu nggak bareng, gitu. Kemudian kematangan selotut mesinnya tidak sama. Ini juga benar. Berarti di sini jawabannya adalah yang C.